Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mencoba untuk membagikan sebuah film yang berjudul Before We Go, di mana ini adalah merupakan sebuah film drama romantis Amerika yang diproduksi pada tahun 2014 yang berkisah tentang dua orang tidak saling mengenal yang kemudian terjebak dalam romantisme satu malam. But not being okay. It's complete. What do you want to do now? Your looks are laughable. Mengamen di stasiun pusat Manhattan, Nick Vaughan melihat ponsel Brock terjatuh saat berlari mengejar kereta. Pada akhirnya Brock tetap terlambat, jadi dia lalu kembali ke stasiun dan bertemu Nick yang mengembalikan ponselnya yang telah rusak saat terjatuh. I don't know. Okay. Well, hey man, where are you? Still at Grand Central. I'm gonna text you the address. I really hope you come. Nick kemudian bertemu Brock yang sedang berdiri di luar terminal. Brock mengaku bahwa dia baru saja dirampok dan terjebak tidak tahu harus kemana. Nick menawarkan untuk membayarkan taksi untuk membawanya ke Boston, tetapi kartu kreditnya ternyata tidak berfungsi. Ketika Nick mencoba menelpon seorang teman untuk meminjam uang, teleponnya juga ternyata telah mati. Dia kemudian shock menawarkan kamar hotel untuk Brock untuk malam itu, tetapi Brock menolak karena dia harus mencapai Boston pada pagi hari. What, like the person who took it is just gonna put it back? Well, no, but You began with an L. okay. Well, that's on my way. It's on your way? Nick, by the way. Oh, okay. I'm Carrie. There, all right? Wait, how much cash? Memutuskan untuk membantu Brock menemukan tasnya, Nick melacaknya pada sebuah sweet shop yang biasa berurusan dengan barang curian. Dia masuk ke dalam untuk mengambil tas, sementara Brock meminjam ponsel untuk menelpon suaminya. Setelah itu, Brock bertemu dan meyakinkan petugas polisi untuk menyelidiki gedung itu. Pemilik sweet shop yang ketakutan kemudian memukul Nick dan berlari keluar dengan tas Brock. Yeah, and I paid him. What is? We don't do wallets, man. Whoa! I'm so sorry. Gotcha. Nick dan Brock kemudian menuju resepsi pernikahan teman Nick dengan harapan akan mendapat tempat untuk meminjam uang. Sepanjang jalan, mereka berdua berbicara dengan terbuka tentang mengapa mereka berada di New York. Brock baru saja menjual sebuah lukisan dan akan mengejutkan suaminya dengan pulang lebih awal. Sementara Nick memiliki audisi untuk sebuah band yang telah ia impikan. Alih-alih mencapai tempat resepsi, mereka malah kesasar pada resepsi lain di mana mereka secara keliru disangka sebagai anggota band untuk resepsi tersebut. Kemudian Nick dan Brock melakukan improvisasi dengan membawakan lagu My Funny Valentine. Mereka kemudian melarikan diri ketika band asli muncul. You were amazing. Wait. The green one. This one.
Setelah upaya terakhir mereka untuk mendapatkan bus ke Boston gagal karena kekurangan dana, Brooke meminjam telepon, memanggil seorang teman dan memohon padanya untuk mengambil surat yang telah ditinggalkan untuk suaminya karena dia tidak ingin suaminya membacanya. Sangat gembira bahwa masalahnya sekarang terpecahkan, Brooke menawarkan untuk menemani Nick ke resepsi dan berpura-pura menjadi pasangan di depan mantannya, Hannah. Di sana, begitu Nick melihat Hannah dan bertemu pacar barunya, dia pergi tiba-tiba. I don't know why we had to run out of there. Di luar, dia menjelaskan ini adalah pertama kalinya dia melihat Hannah sejak dia menolak lamaran pernikahan dan putus dengannya 6 tahun lalu. Atas desakan Brooke, Nick kembali untuk berbicara dengan Hannah dan menemukan kenyataan bahwa dia telah hamil. Nick pun harus menerima kenyataan pahit tersebut. Nick, will you stop and talk to me? Pregnant. I'm so sorry. Berkeliaran di sekitar kota, keduanya kemudian singgah pada seorang paranormal. Setelah membaca masa depannya, paranormal tersebut membiarkan Brooke menggunakan telepon, sehingga dia mengetahui bahwa temannya tidak bisa mengambil surat yang disimpannya. Setelah meninggalkan paranormal, Brooke mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah tahu jika suaminya berselingkuh. Meskipun dia mungkin akan mengakhiri hubungan mereka, dia tetap merasa terpukul oleh kenyataan bahwa rumah tangganya sedang diambang kehancuran. Dia lalu menulis surat kepada suaminya untuk mengakhiri pernikahan mereka dan pergi ke New York untuk bekerja. Di sebuah restoran, Nick memberitahu Brooke bahwa suaminya kemungkinan besar akan mengerti. Brooke lalu menyelinap di bagian belakang restoran dan mencari taksi ke bandara untuk terbang ke ibunya di Indiana. Namun Nick kemudian muncul, marah karena Brooke mencoba melarikan diri darinya, dan mereka pun berdebat. Just breathe. Expressions. I'm sorry, I'm about to, but can we just breathe? Look, I hate. Okay. Okay. I think I know somewhere warm we can go. Mereka kemudian pergi ke kamar hotel teman Nick. Mereka mencoba bersantai untuk petualangan malam itu. Mereka kemudian berbagi ciuman, menulis di belakang lukisan, dan merenungkan malam mereka. This for a little while longer. See what's in your head. Di pagi hari mereka kembali ke stasiun kereta. Tepat sebelum mereka berpisah, Nick membuat panggilan berpura-pura dari bilik telepon, menggunakannya sebagai mesin waktu, dan dia menyebut dirinya dari masa lalu, mengatakan dia akan bertemu seorang wanita dan Anda akan membutuhkannya lebih dari yang dia butuhkan. Mereka berbagi satu ciuman terakhir dan akhirnya berpisah. Dalam perjalanan pulang, Brooke menemukan kertas layanan tamu yang telah mereka isi di hotel. Di bagian bawah terdapat pertanyaan dengan pilihan jawaban yang belum tercentang.
Apakah Anda akan kembali? Setelah membaca apa yang ada di bagian akhir, dia pun tersenyum bahagia.